Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sangat bersyukur karena kali ini saya dapat kesempatan untuk berceramah meskipun hanya sebatas virtual. Yang terpenting kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya sebagai pembicara sekaligus pemateri ingin menyampaikan ceramah yang bertemakan pentingnya growth mindset. Nah, sebelum itu saya akan mendefinisikan apa itu growth mindset bagi kalian yang belum tahu. Growth mindset dalam bahasa Indonesia artinya pola pikir berkembang, yaitu seseorang yang memiliki keyakinan bahwa kemampuan dasar mereka dapat dikembangkan melalui kerja keras, berlatih, dan bakat sendiri hanyalah titik awal. Orang yang menganut mindset berkembang itu sendiri, mereka bisa lebih banyak mencoba tantangan baru dan jika gagal dijadikan sebuah peluang untuk lebih berkembang dan menganggapnya sebagai pelajaran berharga. Nah, dikutip dari seorang profesor dari Stanford University yang menemukan bahwa pola pikir dasar manusia terbagi ke dua jenis. Yang pertama, growth mindset dan fixed mindset. Growth mindset itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal. Nah, yang kedua ada fixed mindset. Apa sih itu fixed mindset? Sangat berkebalikan dengan growth mindset sendiri. Fixed mindset merupakan pola pikir menetap yang menganggap bakat adalah suatu hal yang mutlak. Mengapa sih pengembangan pola pikir itu penting? Banyak sekali alasan agar pola pikir kita tetap tumbuh dan terasa lebih bermanfaat menjalani hidup. Menggapai cita-cita akan terasa lebih ringan jika pikiran kita mulai dengan menyusun jadwal lebih produktif, menyusun rencana dengan matang, dan akan lebih berdampak lagi jika kita bergabung dalam suatu masyarakat. Meskipun suatu waktu kita mengalami kegagalan, kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran di kemudian hari atau menganggapnya sebagai belajar dari kesalahan. Kita harus berani dalam menerima tantangan dan mengambil resiko. Tidak ada kata terlambat untuk membuat pemikiran kita jauh lebih berkembang. Saya akan bawakan tips sederhana, disiplin peluang diri menjadi pemikir yang berkembang dengan cara. Yang pertama, melakukan satu hal baru setiap hari. Cobalah untuk berkomitmen pada diri sendiri melakukan hal baru setiap hari dalam waktu 30 hari. Pilihlah apa yang kita suka, kita nikmati atau juga kita kuasai lebih jauh, maka kita akan mengembangkan pola pikir tumbuh dan tidak takut mencoba tantangan atau hal baru yang akan mendatang. Yang kedua, mencintai diri. Bersembunyi dari kekurangan diri pasti hanya sering mengeluh dan kurangnya rasa bersyukur. Padahal masih banyak kelebihan diri jika kita asah loh. Cukup rangkul diri dan terimalah, rasakanlah bahwa kelebihan diri kita jauh lebih banyak dibanding kekurangan kita sendiri. Tips yang ketiga, tetap fleksibel dan cepat beradaptasi. Jika di sewaktu-waktu kita merasa tidak membuat kemajuan, bukan berarti kita tidak bisa. Cobalah ambil pendekatan yang berbeda atau mencoba strategi yang berbeda. Dan tetaplah belajar dari kesalahan. Karena di era zaman ini, adaptasi akan selalu berubah-ubah lebih cepat dari apa yang kita kira, dan itulah tantangan saat ini. Maka dari itu, fleksibilitas dan adaptasi cepat adalah hal yang terpenting. Kita bisa ambil contoh nyata dari seorang Bill Gates. Siapa sih yang tidak tahu beliau? Orang tersukses dan terkaya di dunia ini juga dulunya pasti mengalami kegagalan dan rintangan di setiap jalannya. Tetapi karena kegigihannya, dia terus mencoba dan belajar hingga ia berhasil pada akhirnya. Oke, satu hal yang terpenting lagi, orang yang menganut growth mindset ini akan haus sebuah kritikan. Ya, dia pasti ingin tahu apa yang perlu dievaluasi jika dilihat dari sudut pandang orang-orang. Maka dari itu juga banyaklah bertanya dan berinteraksi dengan orang banyak. Pasti akan ada hal dan wawasan baru yang bisa kita tangkap. Ingat ya, tidak ada kata terlambat untuk mulai mengembangkan diri. Cintai apa yang kamu lakukan apa yang kamu sukai.
Semoga pembahasan kali ini bisa ditangkap dengan baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.